namanya diresmikan tahun setelah diresmikan ini 1939 ini. Kalau di ini ya. Ini jadi juga itu masih asli ya, dari genteng pucuk paling atas sana sampai lantai ternyata masih asli. Dan bahagia. Selamat datang di Museum Diwantara Ketigria. Perkenalkan, saya Agus Purwanto dan ini Mas Darwin yang nanti akan memandu rekan-rekan untuk melihat Museum Diwantara Ketigria. Ya, sebelumnya nanti ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan sebelum melihat museum secara detail. Jadi akan saya jelaskan pengantar dari awal ya, jadi nanti biar kita tidak bisa ada bayangan ketika kita masuk ke Museum Diwantara Ketigria. Jadi kita akan masuk di museum, yaitu merupakan rumah bekas tempat tinggal Ki Hajar Dewantara. Nah, yang waktu itu oleh Ki Hajar Dewantara, jadi beliau itu membeli sebuah rumah, jadi tidak membangun tapi membeli dari seseorang yang pemilik kerajaan namanya Mas Ajeng Ramcina. Pembelian dilakukan pada tahun 1935 dan dalam dokumen pembelian itu Ki Hajar menyertakan dua nama dari pengurus Persatuan Taman Siswa, yaitu Ki Sudarminto dan Ki Suprapto. Supaya itu menguatkan bahwa memang status nanti ini akan menjadi milik Persatuan Taman Siswa atau istilahnya bukan milik Ki Hajar pribadi, seperti itu. Tahun 35 dibeli, kemudian mencoba menempati, jadi ada semacam disurvei begitu ya tahun 36, tapi rupanya Ki Hajar belum mau menempati secara penuh karena beliau mengajukan syarat yaitu beliau minta dibangunkan pendopo. Nah, jadi Ki Hajar minta dibangunkan pendopo apa? Nah, dalam hal ini untuk pendopo itu nanti bisa untuk media bertemu lagi berdua keluarga besar Taman Siswa tentu saja, dan itu kegiatan-kegiatan lainnya. Maka disepakati pada tahun 1936 mulailah rotaan batu pertama ya, itu kemudian selesai November 1938. Terus seperti itu pendoponya. Jadi untuk saat ini Taman Siswa mempunyai dua monumen ya, yang akan kita lestarikan bersama. Jadi satu Museum Diwantara, kemudian kedua adalah Pendopo Agung Taman Siswa. Kembali di sini setelah beberapa tahun ya, dari Ki Hajar mulai setelah selesai itu 38, kemudian beliau menempati rumah ini hingga tahun 1957 ya, itu. Nah, pada tahun 1957 itulah Ki Hajar mempunyai gagasan agar supaya rumah beliau ini kelak dijadikan museum. Nah, itu hal itu disampaikan kepada pengurus persatuan atau masih Persatuan Taman Siswa, lalu ditanggapi dan kemudian resmi menjadi museum pada tanggal 2 Mei 1970. Yang meresmikan adalah Ki Hajar Dewantara dengan nama museum Museum Diwantara Ketigria. Jadi kita museum sebagai tempat ya ini untuk merawat, melestarikan, mempublikasikan benda koleksi sejarah hasil budaya manusia untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Itu Museum Dewantara itu diambil dari nama Ki Hajar Dewantara. Jadi walaupun itu sebenarnya juga ada uraian mengapa Ki Hajar memakai nama Hajar Dewantara. Nah, itu tentu saja nanti kalau lanjutan mau meneliti itu cukup menarik itu. Mengapa? Ya itu. Kemudian kirti itu adalah kerja. Jadi kirti dari bahasa Sanskerta artinya kerja, artinya ini memang rumah tempat kerja Ki Hajar Dewantara. Kemudian Griya adalah rumah. Jadi bisa lengkapnya ini nama museumnya adalah Museum Diwantara Ketigria.
Alamatnya dia ada di Jalan Taman Siswa nomor 31 Yogyakarta. Di konsep museum ini adalah konsep museum khusus memorial. Museum khusus memorial artinya kalau dalam kategori museum kita museum sejarah ya, sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara. Tapi nanti dalam kelompok-kelompok kecil nanti menjadi museum khusus memorial, artinya ini museum yang mengkhususkan rumah yang memang kondisinya dipertahankan keasliannya. Jadi bentuk rumahnya, kemudian penataan koleksinya, perabotannya. Jadi memang begitulah suasananya persis ketika Ki Hajar Dewantara terakhir menempati rumah ini. Jadi ini arsitek bangunannya ini merupakan arsitek campuran antara bangunan Eropa dengan bangunan arsitek Jawa. Jadi kita ada ciri-ciri mengenai dua hal itu, mengenai bangunan Eropa dan Jawa. Nanti kita bisa amati langsung ini kondisinya seperti ini. Jadi kita nanti ada 6 ruangan yang akan kita lihat bersama, dan masing-masing ruangan itu nanti tentu saja ada kisah-kisah dan secara berurutan ruang 1, ruang 2, ruang 3, 4, 5, 6 itu sudah merupakan cerminan atau perjalanan Ki Hajar Dewantara dari awal beliau sebelum Taman Siswa sampai mendirikan Taman Siswa, bahkan sampai konsep-konsep yang dipakai ya dan di pendidikan Taman Siswa itu apa, nanti kita akan dapat banyak di sini, dan silakan tadi untuk mengeksplor seluas-luasnya ya. Jadi perlu dicermati masing-masing koleksi, terus masing-masing ada deskripsi, ada keterangan-keterangan, itu saya kira nanti rekan-rekan akan sangat banyak mendapat bekal di sini. Itu. Jadi sudah niat dan itu dinyatakan resmi. Jadi ditulis dalam bentuk pamflet atau flyer resmi itu dalam versi bahasa Belanda, dalam versi bahasa Jawa, juga bahasa Indonesia. Saya menyatakan bahwa hari ini Februari pindah nama menjadi Ki Hajar. Nah makanya nanti kalau rekan-rekan juga harus tahu, karena ini PPG Taman Siswa ya, mengenai rentetan nama-nama itu sebenarnya Ki Hajar itu sudah memikirkan mulai dari penyebutan Ki Hajar Dewantara. Nah itu sebenarnya maknanya itu tapi nggak sekedar comot namanya. Nah itu kalau kita ada Ki, kalau di kalangan Taman Siswa itu memang itu wajar dipakai, dan memang diamanatkan langsung oleh Ki Hajar Dewantara dalam suatu rapat besar atau kongres di pendopo sana. Ini dari koleksi-koleksi yang ada di sini, ruang keluarga. Tapi yang saya tekankan tema ruangan ini yang penting ya. Kalau koleksinya itu cuma barang-barang. Ini walaupun kuliahnya baru beberapa minggu ya loh. Ini makanya ini sangat kecil ya. Pengetahuan mengenai ketaman siswaan ya penting. Ini saja kalau yang mau ditempatkan di taman dia sudah paham. Jadi kita itu sebulan taman siswa. Setahu kita, coba saya tanya, ketika kita mendengar taman siswa itu coba ada yang jelaskan apa? Taman bermain. Enggak. Kayak sekolah. Ya, Kayak sekolah. Tahunya kan taman siswa itu ya sekolah. Iya. Padahal maksudnya itu kita punya misi, yaitu dia itu sudah badan perjuangan badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat. Jadi Taman Siswa itu adalah badan perjuangan dan pembangunan masyarakat. Taman Siswa namanya Pancadharma ya Pak ya. Nah, ideologi kita Pancasila, ciri khas kita namanya Pancadharma. Yang pertama adalah kodrat alam, kedua kemerdekaan, nah, ketiga kemanusiaan, keempat kebangsaan, kelima kebudayaan. Ciri khas Taman Siswa, bahkan itu lahirnya lebih dulu dari Pancasila. Kemudian kita juga seperti hanya negara RI punya lambang namanya apa? Lambang RI. Nah, kita punya lambang lebih dulu. Bahkan lambang kita dipakai oleh Kemendikbud ya kan.
lambang kita ini bentuknya seperti ini. Kita ini juga punya nama. Ada yang tahu nama lamanya? Tahu nggak? Mau bukan, itu kan slogannya. Bawahnya. Cakra, punya. Cakra, baru 50% itu. Cakra, betul. Namanya lambang taman itu namanya Garuda Cakra. Nah, lambang taman itu namanya Garuda Cakra. Ya. Ini ada dua unsur, Garuda dan Cakra. Nah, ini Garuda, ini maknanya seperti ini ya.